Setelah putusan MK nomor 90 itu dibacakan, ada pihak-pihak yang keberatan atas putusan tersebut, kemudian melaporkan Ketua MK dan hakim anggota ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Halo teman-teman, saat ini lagi rame pembahasan soal putusan MK nomor 90 yang mana putusan tersebut membuka peluang bagi siapa saja untuk bisa maju menjadi calon presiden atau calon wapres walau umurnya masih di bawah 40 tahun. Banyak yang mencemooh putusan ini ya karena dianggap lebih berbau politis. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya mau disclaimer dulu ya bahwa konten yang saya buat kali ini adalah murni konten tentang hukum. Mengingat latar belakang saya sendiri adalah seorang praktisi hukum, jadi ini murni edukasi tentang hukum dan berdasarkan pendapat saya pribadi. Oke, kita kembali lagi ke pokok pembahasan ya. Setelah putusan MK nomor 90 itu dibacakan, ada pihak-pihak yang keberatan atas putusan tersebut, kemudian melaporkan Ketua MK dan hakim anggota ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena mereka menganggap banyak kejanggalan dalam putusan tersebut. Atas laporan tersebut, kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menindaklanjuti laporan itu dengan memanggil pihak pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Dari perkembangan proses pemeriksaan tersebut muncul opini-opini dan pertanyaan-pertanyaan dari sebagian masyarakat tentang bisakah MKMK membatalkan putusan MK nomor 90 tersebut? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ajak kita semua untuk memahami terlebih dahulu siapakah sebenarnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK itu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 Ayat 4 yang bunyinya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Peraturan MK nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pasal 3 menyebutkan kewenangan-kewenangan MKMK yaitu antara lain Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan mahkamah. Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan kode etik dan perilaku hukum konstitusi. Hakim konstitusi. Saya ulangi pertanyaannya ya. Bisakah MKMK membatalkan putusan MK nomor 90? Menurut Profesor Yusril Issamahendra, Profesor Hamdan Sulfa, mantan Ketua MK, Profesor Juanda, ahli hukum tata negara, dan ada beberapa mantan hakim konstitusi, mereka dengan tegas menyatakan bahwa MKMK tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Apa dasar dari penegasan mereka tersebut? Oke, saya akan mengajak teman-teman untuk membuka pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 bunyinya ini. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ada beberapa lagi ya, tapi karena kita berbicara tentang putusan MK nomor 90 itu kaitannya dengan yang huruf A tadi ya, maka putusan bersifat final adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian penjelasan pasal 10
sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, penjelasannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 10 ayat 1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final and binding. Jadi berdasarkan pasal 10 dan penjelasannya sudah terang dan jelas, putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Begitu juga termasuk MK-MK. Lalu apa yang terjadi jika kemudian MK-MK kemudian membatalkan putusan MK nomor 90? Karena ketua MK-MK sekarang, Profesor Jimli Asidik, ini beliau adalah orang pinter, saya akui, dan saya juga punya beberapa buku yang beliau tulis yang saya juga baca ya. Beliau ini seorang yang penuh yang kreatif ya. Dan apabila nanti kita bisa lihat putusannya seperti apa, apakah sesuai dengan undang-undang ini atau Profesor Jimli berkreasi sendiri lagi terkait pembatalan putusan nomor 90 ya. Tapi saya sangat berharap ini jangan sampai terjadi ya, karena jika ini terjadi maka saya sangat prihatin dengan MK-MK. Karena menurut saya ya, mereka bertindak sudah di luar kewenangan mereka. Dan kalau ini terjadi, jika MK-MK memutuskan seperti itu, maka saya akan mengusulkan agar segera dibentuk Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang tugasnya adalah untuk mengawasi dan memeriksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diduga telah melakukan pelanggaran etik dan hukum hingga mengacaukan atau menyebabkan kekacauan hukum di Indonesia. Nah jadi nanti saya membayangkan Majelis Kehormatan akan diawasi oleh Dewan Kehormatan. Nantinya Dewan Kehormatan akan diawasi lagi oleh Dewannya Dewan Kehormatan, dan begitu seterusnya. Jadi kacau akhirnya. Terima kasih.